Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo semua, apa kabar? Ya, apakah semuanya sehat? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, dalam kondisi COVID seperti ini ya mudah-mudahan kalian masih semangat dong untuk belajar matematika. Ya, kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang bilangan bulat. Ya, kemudian kita bahas bilangan bulat ya, jenis-jenisnya, kemudian apa saja sih yang termasuk dalam bilangan bulat. Masih ingat ya? Ya, saya harap masih ingat ya, harus ingat ya. Oke, kita lanjut. Kita akan belajar operasi ya, penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat ya. Ya, seperti kita ketahui ya, yang namanya penjumlahan dan pengurangan berarti ada namanya hitung-hitungannya ya. Oke. Dan di bilangan positif tersebut ada yang namanya bilangan negatif. Nah, itu pun berlaku penjumlahan dan pengurangannya. Oke guys, yuk lanjut. Saya punya beberapa contoh soal ya. Di sini bisa kita lihat. Yang pertama kita akan bahas bilangan positif ya, dengan bilangan positif. Oh, ini paling gampang sekali, kalian pasti senang ya. Oke, contoh misalkan di sini Mia ya mempunyai 3 buah boneka di rumahnya. Ini boneka Mia nih, 1, 2, dan 3 ya. Ketika ulang tahun Mia mendapatkan hadiah lagi ya kan. Berapa medianya yang ketika ulang tahun dia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka. Kemudian pertanyaannya, berapa jumlah boneka yang Mia miliki sekarang ya? Berapa ini? Ada yang tahu bagaimana cara penyelesaiannya ya? Betul sekali ya, kita gunakan hitung-hitungan dulu ya. Di sini kita cari dulu kata kuncinya ya. Di sini ada 3 buah boneka yang udah dia punya ya kan. Kemudian ketika ulang tahun dia mendapatkan lagi. Nah, artinya plus ya, berarti penjumlahan ini bukan pengurangan ya. Mendapatkan, di sini mendapatkan ya, mendapatkan sebanyak 4 boneka. Nah, maka bagaimana ya? Jawab di sini. JWB ya. Ya, 3 yang boneka pertama itu yang dia miliki adalah 3 boneka. Kan gini ya. Kemudian dia mendapatkan lagi artinya ditambah dengan 4. Nah, seperti ini ya. Maka berapa jumlah bonekanya? Ada 7. Betul ya? Ya. Oke Pak, ini mah gampang. Bagaimana misalkan dengan cara lain? Ada, kita gunakan tanggal bilangan seperti ini. Misalkan saya punya di sini misalkan titik 0. Nah, kalau dari bilangan bulat kemarin kan saya kasih tahu ya, ada bilangan bulat positif, negatif, dan 0. Misalkan di sini ada 1, di sini ada 2, di sini ada 3, kemudian ada 4, ada 5, ada 6, 7, 8. Stop sampai di sini. Kan gitu ya. Nah, boneka Mia ya bermula itu dia punya 3. Nah, di sini kan. Kemudian ketika ulang tahun ya, dia mendapatkan lagi 4 ya, sebanyak 4. Berapa jumlah bonekanya? Kita loncat, tambah 1, 2, 3, 4. Betul ya, 7. Nah, ini kita pembuktiannya. Ya, sama 7. Betul ya? Oke, itu gampang lah. Nah, ini sekarang ada contoh lagi bilangan positif dengan bilangan negatif. Nah, ini agak-agak rumit ya. Nia, dari Mia sekarang Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya ya. Kemudian karena sedang senang hati ya, artinya sedang bergembira, dia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapa pasang sepatu yang dimilikinya? Ini sepertinya nih 1 ya, artinya 1 pasang ini ya. Kita ambil sebelah saja, 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena sedang lagi senang-senangnya gitu kan, lagi bunga. Nah, sini ini dia memberikan 2 pasang sepatunya
tinggal berapa? Nah, itu gampang sekali. Kita jawab dulu ya. Jawab. Kan gitu ya. Nah, 6 pasang sepatu ya kan seperti ini. Sebentar. Nah, gini ya. 6 pasang sepatu. 6 kan gitu ya. Yang bikin 6 pasang sepatu. Kemudian di sini nah, memberikan. Nah, artinya memberikan itu dikasih, dikurangi kan dengan 5. Berapa hasilnya? 4. Ya, coba kita buktikan. Begitu ya. Nah, di sini 0 ya, 1 ya, 1 2 3 4 5 6 kan gitu ya. Nah, di sini posisi 6 pasang sepatunya, ya kan? Karena dia diberikan, artinya dikurangi kan, dia mundur 2 langkah, 1 2. Nah, sisanya adalah 4. Betul ya. Loh, Pak, ini kan bilangan negatif. Betul. Oke, kita buktikan ya. Di sini ya, kalau seandainya ini kan 6 min 2 gitu ya. Nah, kalau seandainya A ya, ini saya buat 6 ini saya buat jadi A, kemudian B ini 2 ini menjadi B kan gitu ya. Maka ya ini bisa berlaku juga kan gitu. Ini kan A min B ya. Nah, itu kan ini bisa berlaku menjadi A ya plus min B. Oh gitu. Iya ya. Perhatikan di sini. Ya. Awalnya kan ini nih ya. Nia itu kan nggak punya sepatu. Ya kan? Nia itu kan nggak punya sepatu nih. Kemudian di rumahnya dia punya sepatu nih. Mungkin diberikan sama orang tuanya 6. Tepat ya. 1 2 3 4 5 6. Ini ya. Ya kan? 6-nya positif kan? Betul ya. Kemudian di sini dia memberikan. Nah, yang memberikan artinya dia punya sepatu ya kan, sepatu kan nggak mungkin negatif ya gitu kan. Dia punya sepatu kemudian diberikan 2 pasang gitu kan, diberikan artinya negatif, pengurangan 1 2 6. Maka ini berlaku kalau misalkan kalau kita mau plus dengan negatif seperti ini tanggaan, maka ini berlaku A min B ya gitu. Oke, contoh lain. Misalkan di sini saya punya bilangan negatif dengan negatif. Nah, kalau tadi kan positif dengan positif, negatif dengan positif, dan sekarang negatif dengan negatif. Ya. Contoh, misalkan seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter. Itu kan di bawah permukaan laut. Nah, ini dia. Di bawah permukaan laut. Ya. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi. Nah, di sini turun lagi hingga kedalaman 5 meter ya. Jadi bukan tambah 5 meter tapi hingga kedalaman 5 meter. Ya, beda ya. Ini harus hati-hati di sini ya. Oke, pertanyaannya ya. Berapakah selisih? Nah, di sini selisih kedalaman pada 2 kondisi tersebut. Jadi gini, misalkan ya saya buat dulu ilustrasinya. Oke, ini misalkan 0 ini permukaan laut ya. 0 ini permukaan laut. Ya. Nah, mula-mula ya si penyelam itu ya, dia menyelam dulu nih. Belajar dulu katanya ya. Berada pada posisi 2. Kan gitu ya. Betul kan? Berada pada posisi 2 ya. Karena di sini ditanyakan selisih ya, selisih antara Pak ini kan 2 meter Pak. Ya betul ya. Di sini ini kan 2-2-nya ini kan positif ya. Tapi kita lihat di sini di bawah permukaan laut. Jadi 2 meter ini ya, kalau di bawah permukaan laut artinya dia negatif 2. Lalu ini pun sama. Ini kan 5 meter nih di bawah permukaan laut. Ini kan di bawah permukaan laut. Nah, ini negatif 3, negatif 4. Kan gitu ya.
di bawah permukaan laut. Ini misalkan permukaan nih, ya. Karena di bawah permukaan laut, kalau di atas berarti positif, kalau di bawah permukaan laut berarti dia negatif. Betul ya? 2 meter di bawah permukaan laut, negatif 2 artinya. Kemudian 5 meter di bawah permukaan laut, artinya negatif 5. Maka 5 meter ya di bawah permukaan laut ini sama dengan negatif 5. Jelas ya? Kalau misalkan di sini, misalkan loncat di 2 meter di atas permukaan laut, artinya dia 2 positif. Betul ya? Tapi kalau karena dia di bawah permukaan laut, artinya dia di bawah. Betul ya? Lalu pertanyaan ini bagaimana cara penjawabannya? Oke, jadi gini. Negatif 2 itu kan ya. Di sini kan negatif 2 nih. Kemudian ia turun lagi hingga, nah di sini hingga ya, hingga kedalaman 5 meter. Artinya karena dia turun lagi maka negatif turun ya. Kedalamannya berapa? 5 meter di bawah permukaan laut, artinya negatif 5 kan gitu. Berapa? Nah lihat, perhatikan. Jika ya kalian menemukan seperti ini, nah negatif dengan negatif ya, kalian rubah dulu ya, transformasi dulu menjadi negatif 2 plus 5 biar lebih gampang gitu ya. Jadi negatif 2 ditambah dengan 5, berapa hasilnya? Berapa coba? Negatif 2 ditambah 5 yaitu 3. Tuh, kok bisa? Lihat. Oke, kita buktikan ya, kita buktikan. Sini ya. Di sini 0 ya, di sini 1 2 3. Misalkan negatif 1, negatif 2, negatif 3. Gitu ya. Ini 1 2 3 4 5. Kan gitu ya. Di sini kan 2 nih. Awalnya kita 2. Kan gitu ya. Negatif 2. Kemudian kita tambahkan dengan 5. Karena dia plus maka loncat ke depan. Betul ya? 1 2 3 4 5. Betul di 3? Seperti itu. Oke, paham ya? Oke, kita tarik kesimpulan. Misalkan nih ya, misalkan saya punya misalkan saya punya 10 plus 5 ya, maka ini berlaku hasilnya adalah 15. Betul ya? 10 plus 5 sama dengan 15. Kemudian saya juga punya misalkan di sini 8 gitu ya, atau misalkan di sini aja deh ya biar gampang. Di sini 8 ya dikurangi dengan negatif 20. Nah ini bagaimana Pak? Ya kita transformasi dulu ya, negatif dengan negatif ya, maka menjadi positif. Akhirnya menjadi 8 plus 20 sama dengan kan gitu ya, berapa? 28 kan gitu ya. Jika ya, perhatikan, jika 10 ini saya buat A, saya ganti dengan A, dan 5 ini saya ganti dengan B ya, maka ini berlaku A plus B. Betul ya? Betul? Sama dengan ya. Kemudian kalau ini saya ganti ya menjadi bentuk pengurangan seperti ini ya, maka ini berlaku juga ya. Misalkan saya ganti dengan A, ini dengan B. Itu ya. Maka ini berlaku A dikurangi dengan negatif B. Kan gitu ya. Tuh, ini yang pertama guys, kesimpulannya ya. Kemudian yang kedua ya, misalkan saya punya seperti ini, dan ini hasilnya selalu positif ya. Ini hasilnya selalu positif, hasil positif ya. Nggak ada lagi yang hasilnya selalu negatif ya.
Misalkan seperti ini. Ketika saya mempunyai bilangan, ya, bilangannya itu adalah negatif A, kemudian saya tambahkan dengan negatif B, ya, maka ini berlaku juga. Nah, perhatikan, setiap kali kamu bertemu seperti ini, ya, ada dua tanda bilangannya, ya, tanda pengurangan seperti ini atau seperti ini pengurangan. Nah, ini bisa kalian rubah dulu, ya, bisa kalian rubah dulu, ya, menjadi bentuk seperti apa? Menjadi negatif A min B, ya. Ini hasilnya selalu negatif, ya, hasilnya selalu negatif. Itu contoh, misalkan gini, negatif 17 dikurangi dengan negatif 20. Sorry, tambah ya. Nah, maka ya biar lebih mudah, ya, biar lebih mudah kita rubah dulu menjadi negatif 17. Kalau negatif ini tetap, ya, dia kalau bernilai positif ya tetap positif, ketika bernilai negatif tetap negatif. Yang dirubah itu hanya paling tengah, ya. Ini aja yang kita rubah, positif dengan negatif, maka ini berlaku negatif 20. Berapa hasilnya? Ya, negatif dengan negatif berarti negatif 27. Itu ya, selalu negatif. Dan contoh lain, misalkan di sini ada negatif 30 ditambah dengan negatif 5. Nah, maka negatif 30 dikurangi dengan 5. Gitu ya. Negatif 35. Gitu kan? Selalu negatif, ya. Oke. Kemudian ada lagi, Pak. Ada. Misalkan nih nomor 3, ya. Saya punya A di sini, A plus min B. Berarti A-nya ini positif, ya. A-nya positif dan B-nya itu adalah negatif. Maka, ya, ini berlaku dengan A, ya, min B. Nah, ini hasilnya hanya 2, bisa negatif bisa positif, ya. Saya kasih contoh dulu, misalkan yang hasil positif, ya, hasil positif. Contoh, misalkan di sini saya punya 10, gitu ya, ditambah dengan negatif 5. Nah, ya, itu kan kita ubah dulu menjadi 10, karena ini plus dengan min, ya, plus dengan negatif, maka berubah menjadi negatif 5. Hasilnya adalah 5, positif kan? Nah, ini hasilnya negatif. Misalkan saya punya di sini 7 ditambah dengan negatif 20. Kan gitu ya. Jadi 7 dikurangi dengan 20. Berapa jawabannya? Negatif 13. Gitu ya. Kemudian yang terakhir ada 4, ya. Saya punya lagi misalkan negatif A dikurangi dengan negatif B. Nah, ini kalau kita transformasi, kita berubah, ya, kita ubah dulu negatif dengan negatif menjadi positif, jadi min A kurung, ya, kemudian ditambah dengan B. Nah, ini pun hasilnya bisa 2, negatif dan positif. Misalkan hasil negatif, ya. Oh, positif dulu, ya, nggak apa-apa lah, ya. Negatif 40 dikurangi dengan negatif 20, ya. Kemudian kita transformasi dulu menjadi negatif 40 ditambah dengan 20, gitu ya, menjadi negatif berapa? 20. Nah, gitu kan? Betul nggak, ya?
negatif 40 ditambah dengan 20, hasilnya adalah negatif 20. Tuh. Kemudian hasil yang positif, contoh misalkan saya punya negatif 11 dikurangi dengan negatif 30. Nah ya, berarti negatif 11 ditambah dengan 30, maka hasilnya berapa? Betul, 19 positif ya. Nah ini dia ya. Oke, hari ini kita belajar pengurangan dan penjumlahan pada bilangan bulat ya. Silakan kalian pelajari kembali ya. Ini materi inti yang ingin saya berikan ya, untuk metode atau cara penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat ya. Selebihnya nanti kalian belajar di rumah ya. Saya berikan 2 buah soal ya, bukan soal, ini hanya untuk kalian uji kompetensi aja ya, sejauh mana kalian bisa menjawab ya, sejauh mana kalian bisa memahami pelajaran atau materi yang saya berikan ya. Yang pertama, di sini ada seorang turis ya, dari Selat Sunda melihat seekor lumba-lumba meloncat sampai 4 meter. Nah, dari permukaan laut. Perhatikan nih ya, kata kuncinya 4 meter dari permukaan laut, artinya dia positif ya. Kemudian kata tersebut kembali ke laut menyelam. Nah, menyelam, kalau menyelam berarti ke air ya, di bawah permukaan air ya. Nah di sini 9 meter di bawah permukaan air. Tentukan selisih ketinggiannya. Nah, ketinggian meloncat dan kedalaman ikan. Jadi digabung nih antara tadi yang meloncat ya, dari titik puncaknya sampai menyelam ke titik dasarnya, berapa dia kalau di total. Tuh. Nomor 2, dari 35 soal matematika yang diberikan ya, Andi hanya bisa menjawab 20 soal. Nah, berarti ada 2 ya, yang dijawab dengan yang tidak dijawab gitu ya, dengan jumlah jawaban yang benar. Oke, ada 15 soal ya, berarti di sini ada yang dijawab benar, ada yang dijawab salah, dan ada yang tidak dijawab. Berarti ada 3 ya, 1 yang dijawab benar, 2 yang dijawab salah, yang 1 lagi tidak dijawab. Nah, pertanyaannya, jika poin benar, ini kan poin benar adalah 4 ya, poin salah ini dijawab tapi salah gitu kan, poinnya 2, dan poin tidak diisi min 1, maka pertanyaannya adalah berapa poin didapat oleh Andi. Jelas ya? Silakan yang dijawab ya, nanti saya tunggu sampai sore. Kalau misalkan memang belum dipahami, nanti ke sekolah aja, silakan kita diskusi bersama. Oke? Tetap jaga jarak, pakai masker, jaga kesehatan ya. Stay at home. Oke, thank you. See you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.